Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta, selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan chapter 7 tentang aset. Next. Kelompok 6 terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Nadia Syahda Farinka, dengan NIM 2020 12 11 040. Lalu ada Mikaela Revalina Sutedi dengan NIM 2020 12 11 041. Dan yang terakhir ada Rizky Windiana Kirani dengan NIM 2020 12 11 043. Next. Di chapter 7 ini memiliki 5 topik pembahasan. Yang pertama ada definisi aset dan aplikasi. Yang kedua ada pengakuan aset. Yang ketiga ada pengukuran aset. Yang keempat ada tantangan bagi penyusun standar. Yang kelima ada masalah bagi auditor. Next. Kita akan bahas definisi aset dan aplikasinya. Next. IASB atau AASB, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, mendefinisikan aset sebagai berikut. An asset is a resource controlled by the entity as a result of past event and from which economic benefit are expected to flow to the entity. Artinya, aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh suatu badan sebagai hasil dari transaksi yang lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang mengalir pada badan. Dalam chapter ini membahas definisi aset dalam kaitannya dengan 3 karakteristik penting. Yang pertama, manfaat ekonomi masa depan. Yang kedua, kontrol oleh entitas. Yang ketiga, peristiwa masa lalu. Next. Yang pertama, manfaat ekonomi masa depan. Kerangka IASB mendefinisikan titik-titik esensi dari aset sebagai manfaat ekonomi masa depan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, the benefits for a for-profit business entity are associated with the activities that generate profit. Artinya, manfaat bagi badan usaha nirlaba bahwa aktivitas yang menghasilkan keuntungan. Yang kedua, the potential to contribute either directly or indirectly to the flow of cash and cash equivalent to the entity. Artinya, aset mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam memberikan arus kas atau yang ekuivalen dengan kas pada badan usaha. Ini bisa melalui kegiatan operasi yang menghasilkan pendapatan dari entitas atau dari kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas seperti mengurangi biaya produksi. Definisi aset di sini bagaimana cara untuk mencapai keuntungan, sehingga aset harus memiliki manfaat ekonomi dalam membantu entitas mencapai tujuannya, salah satunya yaitu mengurangi kas keluar. Next. Lalu yang ketiga, gagasan manfaat ekonomi masa depan berkaitan dengan sumber daya ekonomi. Godfrey dan kawan-kawan mengatakan there are two main characteristics of an economy resource, scarcity and utility. Ada dua karakteristik utama dari sumber daya ekonomi,
yaitu pertama kelangkaan dan utilitas. Jika sumber daya tidak langka atau tersedia dan cukup untuk semua orang yang menginginkannya, maka sumber daya tidak akan dikatakan ekonomi. Utilitas berkaitan dengan manfaat yang diperoleh atau layanan masa depan yang disebutkan di atas. Secara teknis, dalam teori ekonomi, utilitas dari komoditas adalah kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan manusia. Namun, kita bisa memasukkan dalam gagasan utilitas semua manfaat ekonomi masa depan atas dasar bahwa manfaat tersebut pada akhirnya berhubung dengan kepuasan kebutuhan manusia. Dengan demikian, jika ada kekurangan pasokan komoditas tertentu, dan jika komoditas itu memiliki utilitas yang diinginkan atau dituntut oleh orang, maka itu dikatakan memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, semua sumber daya ekonomi memiliki nilai. Next. Lalu selanjutnya ada Sprague melihat aset sebagai penyimpanan manfaat yang akan diterima. Patton dan Littleton menyatakan layanan dalam hal ini manfaat adalah elemen elemen penting di balik akun, yaitu layanan potensi yang jika ditukar tetap membawa jasa. Selain itu, Vetter juga mendefinisikan aset embodiments of future one satisfaction in the form of service potential that may be transformed, exchanged, or stored against future events. Artinya, perwujudan kepuasan masa depan dalam bentuk potensi layanan yang dapat diubah, ditukar, atau disimpan terhadap peristiwa masa depan. Pearson memberikan contoh dari konsep ini, jasa masa depan, kendaraan bermotor yang dimiliki oleh suatu entitas pelaporan adalah aset, bukan karena itu adalah benda fisik, tetapi karena dapat memberikan entitas dengan jasa di masa depan dalam bentuk transportasi. Jasa atau manfaat mungkin timbul dari penggunaan atau dari penjualan objek. Misalnya, mesin merupakan aset karena memberikan layanan masa depan dari penggunaan. Persediaan merupakan aset karena dapat menghasilkan manfaat ekonomi masa depan dari penjualan, sehingga dinyatakan bahwa aset adalah sesuatu yang ada dan memiliki kemampuan memberikan jasa atau manfaat saat ini atau di masa depan. Hal yang ada disebut sebagai properti atau hak milik atau sumber daya ekonomi atau perwujudan atau penyimpanan layanan masa depan. Next. Lalu yang kedua, dikendalikan oleh badan usaha. Manfaat ekonomi harus dikendalikan oleh entitas yang bersangkutan untuk memenuhi syarat sebagai aset. Ijiri mengatakan, akuntansi tidak peduli dengan sumber daya ekonomi secara umum, tetapi hanya mereka yang berada di bawah kendali dari entitas yang diberikan. Haruskah aset dimiliki dalam hal ini entitas memiliki titel atas tersebut baru dapat dianggap sebagai aset? Sprague berkomentar kepemilikan sesuatu hanyalah hak untuk menggunakan atau mengontrol aset tersebut. Kontrol pemilik properti itu tidaklah mutlak. Seperti yang dikatakan oleh Patton menunjukkan bahwa ruang lingkup kepentingan pribadi selalu tunduk pada hak-hak hukum negara. Sebagai contoh, pemerintah dapat melarang kepemilikan atau pembuatan produk tertentu. Melalui kekuatannya, itu dapat membatalkan kontrol seseorang atas properti. Hal ini juga dapat menyita properti untuk pajak, mendikte metode operasi dan permintaan bahwa produk dan aset sesuai dengan standar tertentu, atau bahwa mereka digunakan untuk tujuan tertentu saja. Selain itu, kepemilikan rumah kita
kita tidak diberikan izin untuk menggunakannya untuk tujuan komersial seperti butik atau kafe kecuali diizinkan oleh peraturan dan pemerintah daerah. Sehingga dikatakan the right to exploit the asset and does not have to have proof of ownership of asset, artinya hak untuk memanfaatkan aset tersebut dan tidak mempunyai bukti kepemilikan aset. Jika kita mengendalikan aset tersebut, maka dapat kita katakan bahwa kita memperoleh manfaat dari aset tersebut. Next. Ownership is often concurrent with control, but it is not an essential characteristic of an asset. Kepemilikan biasanya sesuai dengan pengendalian, tetapi ini bukan merupakan karakteristik aset yang penting. Sebagai contoh, adanya agen yang mempunyai kewajiban menjual barang milik prinsipal. Barang tersebut bukan aset dari agen, tetapi aset prinsipal. Tapi karena agen yang mengendalikan, maka itu adalah kepemilikan agen. Posisi alternatif juga mungkin, mana ada manfaat kepemilikan tanpa kepemilikan, seperti dalam kasus perjanjian sewa. Istilah titel juga dapat membingungkan masalah ini. Kebanyakan orang berpikir judul sebagai dokumen hukum yang menyampaikan hak kepemilikan. Faktanya adalah bahwa titel habis dibagi. Beberapa orang dapat memiliki bagian yang berbeda dari judul kepemilikan. Dari judul sebuah aset tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan transportasi membeli truk untuk $300.000, lalu membayarnya seharga $150. Sekarang dan setuju untuk membayar saldo angsuran selama 3 tahun ke depan. Apakah truk tersebut adalah aset perusahaan, terlepas dari kenyataan bahwa perusahaan tidak memiliki dokumen hukum yang disebut titel, sampai telah sepenuhnya dibayar untuk truk, ia memiliki hak hukum untuk menggunakan truk. Oleh karena itu, dalam akuntansi kita katakan truk merupakan aset perusahaan. Secara teknis, Godfrey mengatakan the real asset is the right to use the asset, not the asset itself. Aset real adalah hak untuk menggunakan truk, bukan truk itu sendiri. Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari truk dan memiliki pengendalian atas truk. Next. Lalu, the objective of accounting is not achieved by focusing on the precision of legal concept, but rather by concentrating on the economic substance of the transaction and events that affect a firm's financial performance and condition. Konsep hukum yang digunakan dalam akuntansi sebagai pedoman saja. Tujuan akuntansi tidak dicapai dengan berfokus pada ketepatan konsep hukum, melainkan dengan berkonsentrasi pada substansi ekonomi dari transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan kondisi. Jika melihat benda-benda ekonomi tertentu yang disebut aset muncul, faktor utama adalah pengendalian. IASB memberikan definisi yang tidak hanya mengandalkan keberlakuan hukum, tetapi juga sanksi ekonomi dan sosial. Lalu yang ketiga, peristiwa masa lalu. Definition of asset ensures that planned asset are excluded. Aset tidak termasuk aset yang masih direncanakan. Misalkan itu mesin yang sudah diperoleh oleh perusahaan itu adalah aset, tapi mesin yang akan diperoleh sesuai dengan anggaran bukanlah aset sampai telah aset itu diperoleh. Karena kejadian transaksi pembelian belum terjadi, masih ada ketidakpastian dalam mengartikan kejadian itu seperti apa. Apakah ada penandatanganan kontrak dalam dikatakan sebagai kejadian jika sebuah perusahaan menandatangani kontrak dengan sebuah
perusahaan konstruksi untuk memiliki gedung kantor baru didirikan di masa depan untuk harga yang diberikan, apakah ini memenuhi syarat sebagai kejadian sehingga aset harus dicatat dalam pra 2005 kerangka konseptual Australia atau pernyataan konsep akuntansi. 4. Dewan menganggap bahwa kontrak tersebut sebagai sewa. Kontrak pembelian yang tidak dibatalkan dan kontrak berjangka memunculkan aset dan kewajiban yang harus dilaporkan sebagai aset dan kewajiban dalam laporan keuangan. Prepares menentang pendekatan ini. Mereka berpendapat bahwa pelaporan kontrak pelaksana pada neraca meningkat leverage atau baik aset dan kewajiban akan diakui, tetapi nilai kewajiban akan lebih besar, meskipun tidak ada perubahan nyata dalam utang ekonomi yang mendasari perusahaan. Next. Pada 1970-an, FASB ditugaskan untuk melakukan proyek penelitian tentang kontrak pelaksana. Ijiri beralasan bahwa kontrak sepenuhnya tampaknya memenuhi syarat pertama bagi pengakuan sebagai aset dalam laporan keuangan. Pada contoh konstruksi di atas, kedua belah pihak memiliki hak untuk kinerja masa depan yang ada saat ini dan bukan hak masa depan yang akan dibuat di masa depan. Ijiri menyimpulkan bahwa setelah hak kontraktual memenuhi definisi aset atau tes pertama, kemudian aset harus memenuhi kriteria pengakuan tertentu sebelum dicatat. Saat ini beberapa kontrak pelaksana diakui sebagai aset sementara yang lain tidak, tergantung pada persyaratan standar akuntansi. Misalkan itu di bawah IAS 17 per AASB 117 sewa pembiayaan menimbulkan aset dan liabilitas, sedangkan sewa operasi tidak. Next. Lalu ada dapat dipertukarkan. Salah satu kriteria aset adalah dapat dipertukarkan. Seperti yang dikatakan oleh Godfrey, its disposal value is separate from the value of the entity, bahwa nilai jual terpisah dari nilai entitas. Jadi elemen tersebut dapat dipisahkan dari badan usaha sehingga dapat diperjualbelikan. A good the exchangeability must lack economic value because its purchase or sale must forever remain impossible and thus no market price for it can ever exist. The asset, especially affected by this condition, is goodwill. Pada tahun 1939, McNeill mengatakan bahwa barang yang bagus yang tidak memiliki nilai pertukaran harus kekurangan nilai ekonomi karena pembelian atau penjualan harus tetap ada. Namun tidak ada harga pasar yang digunakan untuk itu. Aset yang sesuai dengan kondisi ini adalah goodwill. Goodwill tidak bisa dijual secara terpisah seperti aset lainnya. Chambers memberikan alasan kenapa goodwill tidak termasuk dalam aset. Hal ini muncul perlunya pertimbangan kapasitas suatu entitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan dan lingkungan, sedangkan dikatakan goodwill itu tidak memiliki kualitas abadi. Next. Selain itu, Chambers juga berpendapat bahwa penentuan posisi keuangan melibatkan pengukuran nilai aset dan kewajiban. Tetapi goodwill tidak bisa diukur karena nilainya hanya muncul karena adanya selisih biaya investasi dengan nilai buku. Kalau dikatakan oleh Chambers hal ini sama saja dengan menambahkan apel dan jeruk. Namun ada argumen yang menentang kalau nilai pertukaran atau nilai jual beli yang diperoleh hanyalah salah satu cara untuk memperoleh manfaat dari aset. Misalkan persediaan adalah salah satu jenis aset yang manfaat utamanya adalah melalui pertukaran. Tapi manfaat aset seperti pabrik, mesin, dan gedung perkantoran yang diperoleh melalui penggunaan aset tersebut.
Manfaat dari aset tersebut tidak terpengaruh oleh apakah mereka dapat dipertukarkan. Kritik juga menunjukkan bahwa nilai ekonomi tergantung pada kelangkaan dan utilitas, tidak pada nilai pertukaran. Menurut Moniz, pertukaran tidak membuat nilai-nilai ekonomi. Next. Pertukaran hanyalah karakteristik yang menunjukkan keberadaan aset, sehingga untuk goodwill sendiri memang dikatakan sebagai aset, tapi bukan merupakan upaya untuk menilai bisnis secara keseluruhan, tetapi hanya sebuah upaya untuk mengidentifikasi dan menghargai sumber tertentu yang memiliki manfaat masa depan untuk perusahaan. Tapi nilai pertukaran tetap dikatakan salah satu kriteria aset. PAS beralasan bahwa bahkan jika goodwill dikeluarkan dari perhitungan leverage untuk tujuan perjanjian utang, dan bahkan jika penurunan nilai goodwill saat periode dikecualikan dari ukuran return on equity, jumlah ekuitas rasio leverage, dan dalam beberapa pengembalian rasio dipengaruhi oleh sebelum periode penurunan nilai goodwill. Dan ini dapat memengaruhi apakah perusahaan melanggar perjanjian utang. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kirani. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengakuan aset. Pengakuan aset ini mengakui aset dalam neraca juga melibatkan kondisi yang disebut aturan pengakuan. Aturan-aturan ini telah dirumuskan Aturan-aturan ini telah dirumuskan karena akuntan memerlukan bukti untuk mendukung catatan mereka dalam lingkungan ketidakpastian. Akuntan ingin memastikan bahwa aset tertentu ada dan bahwa masuknya aset dalam neraca memberikan informasi yang berguna, yang relevan, dan dapat diandalkan. Dua contoh aturan pengakuan konvensional ini adalah yang pertama itu sebuah piutang akun dicatat sebagai aset ketika penjualan kredit terjadi. Lalu yang kedua, peralatan dicatat sebagai aset ketika dibeli. Lalu contoh pedoman pengakuan yang resmi ditetapkan adalah pedoman yang digunakan untuk pengakuan aset pembiayaan sebagai aset. Untuk lisi, sebagaimana dimaksudkan pada ayat 10 dari kelas 17 dan IASB 117, memenuhi salah satu dari kriteria berikut menunjukkan bahwa semua aset non-dibatalkan adalah untuk dikapitalisasi kecuali ada alasan lain yang akan membutuhkan sewa yang akan dianggap sewa operasi. Yang pertama itu kepemilikan transfer sewa aset kepada lisi pada akhir masa sewa. Yang kedua, lisi memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan akan cukup rendah dari nilai-nilai wajar pada tanggal opsi menjadi dieksekusi. Untuk itu cukup yakin pada awal sewa bahwa pilihan akan dilaksanakan. Lalu yang kedua, masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Yang keempat, pada awal sewa,
Nilai kini dari pembayaran sewa minimum sebesar setidaknya secara substansial semua nilai wajar aset sewaan. Dan aktiva sewa guna usaha adalah dari suatu sifat khusus yang hanya penyewa dapat menggunakan tanpa modifikasi besar. Lalu ketergantungan pada hukum. Dalam ketergantungan pada hukum ini, apakah kita harus mempunyai hak hukum untuk mendapatkan manfaat masa depan? Pengakuan banyak aset tergantung pada konsep hukum aset. Pencatatan piutang karena penjualan persediaan dan pembelian aktiva tetap menggunakan hak hukum adalah contoh. Kriteria ini berkaitan dengan kedua relevansi dan keandalan informasi akuntansi. Mengendalikan aset bukanlah kepemilikan hukum yang digunakan untuk menentukan keberadaan aset. Meskipun demikian, lewat title, hukum secara umum menunjukkan adanya pengendalian dan dapat digunakan dalam menentukan kapan mengakui keberadaan aset ini. Selanjutnya, substansi ekonomi. Meskipun hak hukum kepemilikan atau pengendalian dari manfaat dari pengguna properti yang sering digunakan sebagai kriteria pengakuan utamanya adalah bahwa ada substansi ekonomi daripada bentuk hukum menurut kerangka konseptual. Adanya hak hukum merupakan indikator tapi bukan kriteria untuk pengakuan aset. Selanjutnya, konservatisme. Selain dalam pengakuan aset, penggunaan konservatisme yang merupakan prinsip kehati-hatian adalah upaya dalam mengantisipasi kerugian, tapi tidak keuntungan. Ini digunakan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapat tidak terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak terlalu rendah. Contoh dari konservatisme ini berkaitan dengan akuntansi untuk proyek-proyek konstruksi jangka panjang. Dalam menggunakan metode kontrak selesai, jika dalam proses membangun sebuah proyek jangka panjang, kerugian akan diantisipasi dan tercatat bahkan sebelum proyek selesai. Tetapi jika keuntungan yang diharapkan tidak ada, keuntungan dicatat sampai selesainya proyek. Lalu standar juga dapat membatasi pengakuan aset. Misalnya itu di LAS 38 dan IASB 138. Aset tak berwujud, ayat 48 melarang pengakuan goodwill yang dihasilkan secara internal. Standar menyatakan bahwa goodwill adalah sumber daya yang tidak diidentifikasi atau tidak dipisahkan atau tidak timbul dari kontrak atau hak yang dikendalikan oleh entitas yang dapat diukur dengan biaya. Pengakuan tidak diizinkan karena ada kesulitan dalam mengidentifikasi apakah dan ketika aset tidak berwujud menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Selain itu, biaya menghasilkan aset yaitu arus yang menimbulkan goodwill tidak dapat ditentukan. Dalam survei praktik akuntansi yang ada, tampak bahwa banyak aturan pengakuan digunakan untuk mengidentifikasi aset tertentu dapat digeneralisasi menjadi beberapa kriteria. Perhatikan pada
bahwa ada beberapa antara aturan pengakuan yang merupakan aturan khusus untuk mengidentifikasi aset tertentu dan kriteria pengakuan yang merupakan pedoman umum yang digunakan untuk merumuskan aturan pengakuan dan pedoman pengakuan yang memberikan bantuan bukan resep. Tujuan dari akuntansi memberikan dasar untuk kriteria pengakuan. Cara khusus itu, kriteria pengakuan yang terkandung dalam kerangka adalah ekstensi dari tujuan anak perusahaan atau karakteristik kualitatif, re- relevansi, dan keandalan informasi akuntansi. Lalu bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya terjadi di lingkungan ditandai dengan ketidakpastian. Beberapa hasil yang pasti termasuk penerimaan manfaat ekonomi masa depan yang timbul sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kriteria pengakuan kerangka ini menggabungkan pertimbangan kemungkinan manfaat ekonomi yang akan datang dan bahwa untuk memenuhi syarat untuk pengakuan dalam rekening aset harus mampu diukur dengan andal. Banyak kriteria pengakuan telah diterapkan di masa lalu untuk membantu akuntan untuk memutuskan kapan untuk mencatat aset. Tidak semua kriteria ini sekarang digunakan dalam kerangka dan beberapa memiliki sedikit atau tidak ada landasan teoritis. Daftar berikut ini tidak dimasukkan untuk menjadi lengkap dan kriteria tidak saling eksklusif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mikaela Reva. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Mikaela Revelina Sutedi dengan NIM 2020 12 11 041. Selanjutnya ada pengukuran aset. Next. Which measurement basis should be adopted? Setelah kriteria pengakuan terpenuhi, akuntan harus memutuskan bagaimana mengukur aset. Ada beberapa pendekatan pengukuran yang dijadikan sebagai dasar pengukuran yang harus diadopsi. Measurement at acquisition cost is argued to be objective and to provide reliable and verifiable information. On the other hand, fair value measurement provides relevant information. Penyusun standar telah menyepakati pedoman konseptual untuk pengukuran. Pengukuran pada biaya perolehan berpendapat untuk bersikap objektif dan untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat diverifikasi. Di sisi lain, pengukuran nilai wajar memberikan informasi yang relevan. Kerangka IASB menguraikan karakteristik kualitatif informasi keuangan. Namun yang belum dapat ditentukan adalah pengukuran apa yang harus digunakan dalam mencapai karakteristik kualitatif yang diinginkan. Next. Lalu ada aset berwujud. Some national GAAP favor the use of historical cost and consistent with a conservative approach to measurement. GAAP mendukung penggunaan biaya historis. Misalnya, GAAP nasional di Perancis dan Jerman, dan Uni Eropa direktif sebelum 2005. Pengukuran setelah pengakuan berdasarkan biaya historis berarti bahwa aset diukur pada biaya perolehan dikurangi penyusutan dan penurunan akumulasi biaya. Pendukung model biaya berpendapat bahwa biaya akuisisi memberikan bukti objektif
dan dapat diverifikasi dari biaya aset dan bahwa penerapan penyusutan dan penurunan memastikan bahwa nilai saat ini tercermin dalam neraca. Selain itu, konsisten dengan pendekatan konservatif dalam melakukan pengukuran, kerugian nilai aset diakui dalam laporan keuangan, tetapi keuntungan yang tidak. However, IASB standards permit subsequent remeasurement of tangible assets, but do not require the use of a current value measurement model. Next. Revaluasi dapat memberikan informasi lebih lanjut saat ini tentang nilai dari biaya historis. Namun, argumen ini kurang persuasif jika aset yang baru dibeli tidak mengikuti fluktuasi harga pasar. Manajer dapat merevaluasi tanah pada kenaikan harga untuk memastikan bahwa aset tidak dinilai terlalu rendah di neraca. Sebuah nilai saat ini pada neraca mungkin relevan untuk pengambilan keputusan. Di perusahaan Inggris Raya dan Australia telah bertahun-tahun menilai aset berwujud selain biaya historis. Abadi, Bart, dan Kaznick menunjukkan bahwa di Inggris Raya 43% dari perusahaan mencatat cadangan revaluasi aset berdasarkan pada perusahaan tahun antara tahun 1983 dan 1995. 0,21 Bart dan Klinik melaporkan bahwa 45% dari perusahaan-perusahaan Australia menilai kembali aset peralatan berdasarkan pada perusahaan pada periode 1991 sampai 1995. Abadi et al. Menyimpulkan bahwa revaluasi aktiva tetap oleh perusahaan-perusahaan Inggris memiliki pengaruh dalam perubahan kinerja. Sebelum adopsi IAS atau IFRS pada tahun 2005, perusahaan-perusahaan baik di Inggris dan Australia diamati kurang menggunakan model revaluasi dibandingkan dengan sebelumnya periode. Next. Next. Loh. Bapak maaf, laptopnya Irani mati, Pak. Bentar ya, Pak.
Maaf, tadi ada sedikit gangguan share screen-nya. Sekarang dilanjut lagi. Selanjutnya, next. Nah, ini lewat apa? Lagi. Enggak. Kanan. Lagi. Dah. Alasannya adalah lingkungan relatif rendah inflasi, sehingga nilai aset direvaluasi tidak akan berbeda secara material terhadap jumlah tercatat di neraca. Hal ini juga akan menimbulkan biaya revaluasi meningkat karena perusahaan perlu menilai aset setiap waktu. Contoh-contoh ini menunjukkan dari banyak faktor yang dapat mempengaruhi pilihan perusahaan dari model pengukuran. Keanekaragaman dalam praktik akan membuat sulit bagi IASB untuk mempromosikan salah satu model pengukuran. Bahkan jika Dewan bisa menyepakati sebuah model yang bagus. Salah satu argumen terhadap penggunaan model pengukuran saat ini adalah bahwa pengukuran dapat diandalkan dan subjektif karena nilai wajar mudah diamati perubahannya. Bart dan Klein melaporkan revaluasi aset adalah nilai yang relevan. Mereka memberikan dukungan untuk penyusun standar dalam memperkenalkan pengukuran nilai wajar dalam standar akuntansi. Perlakuan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari nilai model pengukuran saat ini adalah salah satu isu paling kontroversial dalam akuntansi saat ini. Next. Lalu ada aset tidak berwujud. Sebelumnya telah dijelaskan dalam praktik akuntansi. Ada dua pengukuran yaitu sistem biaya dan nilai pasar dalam mengukur aset berwujud. Apakah kita akan menggunakan hal yang sama dalam mengukur aset tidak berwujud? Pertama, as for tangible asset, accounting standards require that we measure intangible assets initially at cost of acquisition IAS 38 para 24. Dalam hal ini, pengukuran menggunakan biaya pada saat akuisisi. Yang kedua, the use of a current value model for intangible assets is rare. IAS 38 para 75. Permits the revaluation mode. Dalam hal ini, dimungkinkan ada penilaian kembali aset tidak berwujud. IAS 16 requires that fair value be determined with reference to an active market. Adanya persyaratan dalam mengukur nilai wajar pada pasar yang aktif. Next. Standar akuntansi mengharuskan kita mengukur aset tidak berwujud awalnya menggunakan biaya perolehan IAS 38 para 24. Penggunaan model nilai saat ini untuk aset tidak berwujud jarang. IAS 38 ayat 75 memungkinkan model revaluasi tetapi tidak seperti IAS 16 mensyaratkan bahwa nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada pasar aktif. Karena sebagian besar berwujud aset dengan sifatnya tidak memiliki pasar aktif, biaya dikurangi akumulasi, amortisasi, dan penurunan adalah metode pengukuran luas digunakan pada 81. Selain itu, IAS 38 melarang pengakuan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal para 48,63. Meskipun pengeluaran dapat menimbulkan manfaat masa depan,
itu dihapuskan atas dasar bahwa itu tidak menghasilkan aset yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Paragraf 964, salah satu cara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dapat muncul di neraca adalah melalui kapitalisasi biaya pengembangan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Penilaian aset tidak berwujud adalah kontroversial yang melibatkan seperti halnya estimasi subjektif dari nilai wajar aset. Next. Lalu ada instrumen keuangan. Historical cost principles are inappropriate to measure some financial instruments. For example, consider derivatives which have no cost. Kita tahu bahwa model pengukuran yang dominan digunakan adalah biaya historis. Namun, beberapa berpendapat bahwa prinsip-prinsip biaya historis tidak pantas untuk mengukur beberapa instrumen keuangan. Misalnya, pertimbangkan derivatif yang tidak memiliki biaya. Seiring waktu, nilai mereka dapat berubah. Tetapi di bawah biaya historis, biaya perubahan nilai tidak akan dicatat dalam laporan keuangan. Sedangkan haruskah perubahan nilai derivatif harus dimasukkan dalam neraca untuk mencerminkan nilainya pada entitas perusahaan? Haruskah keuntungan atau kerugian dari derivatif masukkan dalam laba atau rugi perusahaan? Bagaimana investor cukup menilai risiko jika derivatif dan kontrak keuangan lainnya tidak diakui? Next. Sehingga di bukunya Godfrey dan kawan-kawan mengatakan the FASB dan IASB have concluded that derivative should be measured at fair value rather than cost. Define fair value as the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between willing parties, other than in a forced or liquidation sale. FASB dan IASB telah menyimpulkan bahwa derivatif harus diukur pada nilai wajar daripada biaya historis. Fair value adalah nilai pertukaran aset yang diperoleh dari kedua pihak yang melakukan transaksi tanpa adanya batasan apapun. Setter Standard berpendapat bahwa dengan pengukuran aset keuangan pada nilai pasar, penggunaan informasi disediakan dengan informasi yang relevan tentang nilai mereka. Sejak 1980-an, FASB telah diperlukan pengukuran nilai wajar, baik secara langsung dalam laporan keuangan atau pengungkapan catatan. Dalam standar seperti PSAK nomor 107, 115, 119, 123, 125, 133, 140, 142, 143, dan 144. Next. PSAK 107 yang diterbitkan pada tahun 1991 didefinisikan nilai wajar sebagai jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi saat ini antara pihak bersedia selain dalam penjualan paksa atau likuidasi. Standar ini lebih lanjut dijelaskan bagaimana nilai wajar dapat ditentukan. The IASB telah berkomitmen untuk penggunaan pengukuran nilai wajar
untuk instrumen keuangan dalam rangka memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Setter standar berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian dari instrumen harus diakui sebagai mereka muncul untuk melaporkan risiko yang terkait. Untuk membuat laporan keuangan yang lebih transparan dan untuk menghindari kompleksitas perlakuan akuntansi yang ada, seperti akuntansi lindung nilai. Next. Di sisi lain, beberapa pembuat laporan keuangan menentang aspek pernyataan IASB mengklaim bahwa pengukuran nilai wajar tidak akan relevan, dapat diandalkan, dipahami, dan sebanding dalam pelaporan. Instrumen keuangan mencerminkan kompleksitas mereka. Sebuah model pengukuran tunggal belum disahkan oleh pembuat standar di IAS 39. Bahkan, sejumlah metode pengukuran yang digunakan, semua instrumen keuangan dikelompokkan ke dalam 4 jenis. Masing-masing dengan metode pengukuran diperlukan. Pada pengukuran awal, semua instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan yang pada tahap ini setara dengan nilai wajar. Dalam pengukuran selanjutnya, suatu entitas dapat memilih untuk menghargai semua atau instrumen keuangan pada nilai wajar. Dengan perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan melalui laporan laba rugi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nadia Sahda. Selanjutnya, tantangan bagi penyusun standar. Next. Ada dua hal yang menjadi tantangan dalam menyusun standar. Salah satunya adalah model pengukuran yang seperti apa yang ingin digunakan. Yang pertama, which measurement model. The FASB and IASB intend to address the issue of measurement in phase C of the conceptual framework project. Issue to be considered include potential measurement based past entry or exit price, modified past amount, current entry, exit or equilibrium price, value in use or future entry or exit price. Masalah yang dimaksudkan pertimbangan dasar pengukuran apakah menggunakan harga jual masa lalu, modifikasi dari kejadian masa lalu, harga sekarang atau harga keseimbangan pasar, nilai guna masa depan atau harga jual masa depan. Mereka akan mengevaluasi dasar-dasar pengukuran tersebut melalui metode pemberian peringkat yang diurutkan tentang sejauh mana pengukuran dapat memberikan karakteristik kualitatif informasi keuangan. Next. Komentator mengklaim bahwa standar IASB memperkenalkan tentang meluasnya penggunaan pengukuran nilai wajar. IFRS telah memperkenalkan pengukuran nilai wajar untuk derivatif pada setiap tanggal neraca dan beberapa aset keuangan lainnya dan kewajiban, atau di bawah IAS 39, serta sebagai persyaratan untuk mengukur pembayaran berbasis saham kepada karyawan sebesar nilai wajar di bawah INS 2. Sehingga dikatakan support by the IASB and IFASB for greater use of fair value measurement. For example, for all financial instruments, dukungan oleh IASB dan IFASB untuk penggunaan yang lebih besar dari pengukuran nilai wajar. Misalnya, untuk semua instrumen keuangan, tantangan kedua bagi penyusun standar adalah bagaimana menghitung nilai wajar. Next. Lalu yang kedua, how to calculate fair value measurement.
Sekarang FASB ini PSAK 157 nilai wajar pengukuran atau efektif 2007 memberikan contoh teknik penilaian yang akan digunakan untuk memperkirakan nilai wajar. Yang pertama, the market approach menggunakan harga dan informasi dari transaksi yang sesungguhnya untuk aset dan liabilitas yang sejenis dan diperbandingkan. Lalu yang kedua, income approach, konversi dari diskonto uang yang diterima di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, cost approach, sejumlah uang yang digunakan untuk memperoleh kapasitas yang sama atau current replacement cost. Next. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Kirani. Selanjutnya, masalah bagi auditor. Mengaudit nilai wajar menciptakan kesulitan bagi para auditor, karena hal ini menjadi persyaratan dari model evaluasi dan digunakan oleh ahli dalam hal evaluasi. Mengaudit nilai wajar aset diidentifikasi oleh CEO perusahaan audit dunia yaitu Grant Thornton sebagai salah satu dari 10 topik terbaik untuk penelitian. Meskipun sebagai profesi, auditor telah membahas isu-isu yang berkaitan dengan penurunan nilai. Sampai saat ini, tidak ada lingkup yang luas untuk audit nilai wajar dengan tidak adanya pasar yang siap diminta dari para auditor. Menilai kewajaran fair value dalam kondisi seperti itu membutuhkan ahli evaluasi yang banyak. Sintesis penelitian sampai saat ini, Martin, Ritz, dan Wino berpendapat bahwa lebih banyak aset dan kewajiban diukur pada nilai wajar. Auditor need to understand more about valuation model and the management process, then determine the input to those model, even when specialist followers are used. Artinya, auditor perlu memahami lebih lanjut tentang model penilaian dan proses manajemen yang menentukan input untuk model pengukuran, bahkan ketika penilai spesialis digunakan. Lalu untuk mengembangkan pendekatan audit yang efektif, Godfrey dan kawan-kawan mengatakan auditor perlu memahami proses perusahaan klien dan pengendalian yang relevan untuk menentukan nilai wajar dan membuat opini apakah metode pengukuran perusahaan klien dan asumsi yang digunakan sudah tepat dan telah memberikan dasar yang memadai. Pengukuran fair value. Martin et al. Juga menunjukkan bahwa auditor perlu menghargai manajemen potensi bias dan kesalahan mungkin dalam menerapkan model penilaian, mengidentifikasi input pasar, dan membuat asumsi yang diperlukan. Jika manajer memiliki insentif untuk melebih-lebihkan aset, maka auditor harus menyadari komponen penting dari model penilaian yang akan membuat ini lebih mudah bagi manajer dalam mencapainya. Menggunakan nilai wajar aset bisa ditampilkan lebih menarik untuk manajemen untuk mengurangi resiko auditor selama periode kenaikan nilai. Dalam kasus turunnya pasar saham dan obligasi pada akhir 2008 dan awal 2009, mendorong beberapa investor dan manajer menyalahkan aturan akuntansi nilai wajar untuk melebih-lebihkan kerugian bagi perusahaan-perusahaan keuangan. Riley melaporkan klaim oleh beberapa manajer itu karena kerugian pada investasi
dalam saham dan obligasi yang belum direalisasi, menuliskan aset tersebut adalah melebih-lebihkan gejolak pasar. Lalu kelompok kami membuat kesimpulan, aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh suatu badan sebagai hasil dari transaksi yang lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang mengalir pada badan. Dalam mengakui aset tidak harus bergantung pada hak hukum, tetapi secara substansi ekonomi kita harus mengakui sesuatu yang akan memberikan manfaat masa depan perusahaan dan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan agar bisa menghasilkan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Kemudian dalam mengukur aset, ada dua sistem pengukuran yang menjadi perdebatan oleh beberapa ahli sampai sekarang, yaitu sistem pengukuran biaya historis dan sistem nilai wajar. Pengakuan akuisisi awal aset memang menggunakan biaya perolehan untuk menyajikan laporan keuangan yang aktual. Tapi kita memerlukan revaluasi nilai terhadap aset tetap agar nilainya bisa relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Kemudian bagaimana cara penghitung nilai wajar? Ada 3 pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Mengukur dan cara menghitung aset dengan menggunakan nilai wajar merupakan tantangan bagi para pembuat standar dalam menyusun standar. Dan hal ini juga menjadi masalah bagi para auditor. Auditor perlu memahami berbagai model penilaian dan proses manajemen untuk menentukan input yang digunakan untuk pengukuran yang digunakan. Untuk mengembangkan pendekatan audit yang efektif, auditor perlu memahami proses dan pengendalian penentuan fair value dan melakukan judgement apakah metode pengukuran yang digunakan klien sudah memadai untuk menghasilkan pengukuran fair value yang reasonable. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.